kematian itu dekat. Tapi kenapa kita masih lalai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejenak yang dirahmati Allah. Coba bayangkan, jika hari ini adalah malam terakhir dalam hidup kita, jika setelah kajian ini selesai, malaikat maut datang menjemput. Jika besok pagi nama kita diumumkan bukan sebagai orang yang bangun dari tidur, tetapi sebagai orang yang telah meninggal dunia, apakah kita sudah siap? Apakah sholat kita sudah cukup? Apakah dosa-dosa kita sudah kita taubati? Apakah orang tua kita sudah ridha kepada kita? Apakah hutang-hutang kita sudah selesai? Ataukah justru kita masih sibuk mengejar dunia yang suatu saat akan kita tinggalkan? Yang membuat hati kita merinding adalah semua orang tahu bahwa kematian itu pasti. Semua orang yakin bahwa kubur itu nyata. Semua orang percaya bahwa hari kiamat akan datang. Tetapi mengapa banyak manusia hidup seolah-olah tidak akan pernah mati? Mengapa kita menangis saat orang lain meninggal, tetapi lupa bahwa suatu hari orang lain juga akan menangisi kematian kita? Malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting. Kematian itu dekat, tapi kenapa kita masih lalai? Semoga kajian ini bukan hanya masuk ke telinga kita, tetapi mampu mengguncang hati kita dan menjadi sebab kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia sering melupakan kematian? Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu keanehan terbesar manusia adalah kita tahu kematian pasti datang. Tetapi kita hidup seolah-olah kematian masih sangat jauh. Padahal setiap hari kita melihat berita kematian. Setiap minggu kita mendengar kabar duka. Setiap bulan kita melihat pemakaman. Namun hati tetap tidak berubah. Mengapa? Karena dunia telah membuat manusia terlena. Allah berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur." Betapa banyak manusia yang berkata, nanti saja taubat. Nanti kalau sudah tua. Nanti kalau sudah pensiun. Nanti kalau sudah kaya. Padahal tidak ada satupun manusia yang tahu apakah ia akan hidup sampai besok. Kematian tidak menunggu uban. Kematian tidak menunggu sakit. Kematian tidak menunggu tua. Ada bayi yang meninggal. Ada remaja yang meninggal. Ada pemuda yang meninggal. Ada orang sehat yang meninggal mendadak. Ada yang meninggal saat bekerja. Ada yang meninggal saat tidur. Ada yang meninggal saat sedang tertawa. Ada yang meninggal saat sedang merencanakan masa depan. Tetapi anehnya, kita selalu merasa yang meninggal adalah orang lain, bukan kita. Inilah salah satu tipu daya terbesar setan. Setan membuat manusia merasa masih punya waktu panjang. Padahal umur terus berkurang setiap detik. Setiap kali matahari terbenam. Sebenarnya usia kita sedang berkurang 1 hari. Dan setiap hari yang berlalu adalah 1 hari yang tidak akan pernah kembali. Detik-detik yang paling menegangkan, sakaratul maut. Saudaraku, jika hari ini kita takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut kehilangan jabatan, maka ada satu peristiwa yang jauh lebih menakutkan, yaitu sakaratul maut. Detik ketika ruh mulai dicabut. Detik ketika dunia mulai ditinggalkan. Detik ketika manusia mulai melihat kenyataan yang selama ini tidak terlihat. Rasulullah yang merupakan manusia paling mulia pun merasakan beratnya sakaratul maut. Beliau berkata, sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Bayangkan, ketika keluarga berkumpul di sekitar kita, mereka menangis. Mereka memanggil nama kita, tetapi kita sudah tidak mampu menjawab. Lidah mulai keluh, mata mulai kosong, tubuh mulai melemah.
dan malaikat datang membawa tugas yang tidak bisa ditolak. Pada saat itu, rumah yang kita bangun tidak bisa menolong. Mobil yang kita banggakan tidak bisa menolong. Tabungan yang kita kumpulkan tidak bisa menolong. Yang tersisa hanya amal, sholat, sedekah, zikir, Al-Quran, kebaikan kepada orang tua, taubat yang tulus. Maka pertanyaannya, jika hari ini Allah mencabut nyawa kita, bekal apa yang akan kita bawa? Kubur rumah pertama menuju akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika manusia meninggal, perjalanan belum selesai, justru baru dimulai. Kita akan dibawa ke tempat yang selama ini sangat jarang kita pikirkan. Kubur, tempat yang gelap, tempat yang sempit, tempat yang sunyi, tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada media sosial, tidak ada jabatan, tidak ada pengikut. Yang ada hanyalah diri kita dan amal kita. Rasulullah bersabda bahwa kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Betapa banyak orang yang setiap hari sibuk mempercantik rumah dunianya, tetapi lupa mempersiapkan rumah kuburnya. Kuburan adalah tempat pertama kita mempertanggungjawabkan kehidupan. Di sana akan datang pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan yang kelihatannya mudah, tetapi hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar mengamalkannya, bukan sekadar menghafalnya. Karena itu para ulama menangis ketika mengingat kubur. Mereka takut bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi takut karena amal mereka belum cukup. Penyesalan terbesar setelah kematian. Jamaah yang dirahmati Allah, tahukah kita apa penyesalan terbesar manusia setelah meninggal? Bukan karena kurang kaya, bukan karena kurang terkenal, bukan karena kurang sukses, tetapi karena kurang beramal. Allah menggambarkan orang yang sudah meninggal berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh." Tetapi kesempatan itu tidak pernah diberikan lagi. Bayangkan, 1 kali sujud lagi tidak bisa, 1 kali istighfar lagi tidak bisa, 1 lembar Al-Quran lagi tidak bisa, 1 rupiah sedekah lagi tidak bisa. Semuanya telah selesai. Hari ini kita masih bisa beristighfar. Hari ini kita masih bisa memperbaiki diri. Hari ini kita masih bisa meminta maaf. Hari ini kita masih bisa bertobat. Tetapi siapa yang menjamin besok kesempatan itu masih ada? Betapa banyak manusia yang menunda kebaikan dan akhirnya meninggal sebelum sempat melakukannya. Hiduplah seakan-akan hari ini adalah hari terakhirmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan. Lupakan pekerjaan untuk beberapa menit. Lupakan urusan dunia yang memenuhi pikiran. Lupakan target, jabatan, bisnis, dan segala sesuatu yang setiap hari kita kejar. Lalu bayangkan satu hal. Bayangkan jika Allah mengirimkan malaikat kepada Anda hari ini. Dan malaikat itu berkata, "Wahai hamba Allah, hari ini adalah malam terakhirmu di dunia. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membuka media sosial? Apakah Anda akan menonton video yang tidak bermanfaat? Apakah Anda akan sibuk menghitung keuntungan bisnis? Apakah Anda akan marah-marah kepada keluarga? Ataukah Anda akan segera mengambil wudhu, berdiri menghadap kiblat, dan menangis di hadapan Allah?" Saudaraku, masalahnya bukan karena kita tidak percaya kematian. Masalahnya adalah karena kita merasa kematian masih jauh. Padahal tidak ada satupun manusia yang memiliki jaminan hidup sampai besok pagi. Bahkan tidak ada yang memiliki jaminan hidup
sampai 1 jam ke depan. Mungkin saat ini ada seseorang yang sedang berada di rumah sakit dan dokter berkata kepadanya bahwa waktunya tinggal beberapa jam lagi. Tetapi mungkin juga ada seseorang yang saat ini sedang tertawa bersama teman-temannya. Lalu beberapa jam kemudian Allah memanggilnya tanpa peringatan. Kematian tidak selalu datang kepada orang yang sakit. Kematian tidak selalu datang kepada orang tua. Kematian tidak selalu datang kepada orang yang lemah. Kematian datang kepada siapa saja yang telah ditetapkan Allah waktunya. Karena itulah Rasulullah mengajarkan umatnya untuk hidup dengan kesadaran bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah perjalanan pendek menuju kehidupan yang kekal. Tetapi lihatlah keadaan manusia hari ini. Kita hidup seolah-olah akan tinggal di dunia selamanya. Kita membangun rencana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Namun seringkali kita tidak memiliki rencana jika hari ini adalah malam terakhir kita. Kita mempersiapkan dana pensiun, tetapi tidak mempersiapkan bekal menuju kubur. Kita mempersiapkan rumah yang nyaman, tetapi lupa mempersiapkan rumah yang akan kita tempati setelah kematian. Kita sibuk mempercantik kehidupan dunia, tetapi lalai memperindah kehidupan akhirat. Saudaraku, coba renungkan, ada berapa banyak teman yang dulu pernah bersama kita? Ada berapa banyak kerabat yang dulu pernah bercanda bersama kita? Ada berapa banyak orang yang dulu duduk bersama kita dalam satu ruangan? Hari ini mereka sudah tidak ada. Sebagian sudah berada di alam kubur. Sebagian sudah menjadi kenangan. Dan suatu hari nama kita akan berada dalam daftar yang sama. Orang lain akan mengenang kita. Orang lain akan membicarakan kita. Orang lain akan berkata, dulu dia sering duduk di sini. Dulu dia sering bersama kita. Dulu dia masih sehat. Dan saat itu kita sudah tidak mampu kembali. Saudaraku, ada satu kesalahan yang sering dilakukan manusia, yaitu menunda kebaikan. Kita berkata, nanti saya akan taubat. Nanti saya akan memperbaiki sholat. Nanti saya akan belajar agama. Nanti saya akan berubah. Tetapi siapa yang menjamin bahwa kata nanti itu masih ada? Bukankah banyak orang yang meninggal ketika sedang menunda? Bukankah banyak orang yang meninggal ketika sedang merencanakan masa depan? Bukankah banyak orang yang meninggal tanpa sempat menyelesaikan cita-citanya? Karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Kematian datang sesuai jadwal Allah, bukan sesuai jadwal kita. Dan yang lebih menyedihkan, banyak manusia baru sadar tentang pentingnya akhirat ketika kematian sudah berada di depan mata, saat tubuh mulai lemah, saat nafas mulai berat, saat keluarga mulai menangis. Saat itulah mereka ingin kembali kepada Allah. Tetapi waktu sudah hampir habis. Saudaraku, jika hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, itu bukan karena kita hebat. Itu bukan karena kita kuat. Itu bukan karena kita lebih baik dari orang yang sudah meninggal. Tetapi karena Allah masih memberi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk bertaubat. Kesempatan untuk kembali. Kesempatan untuk mempersiapkan bekal. Karena itu, jangan sia-siakan kesempatan ini. Setiap pagi ketika bangun tidur, katakan kepada diri sendiri, mungkin ini adalah hari terakhirku. Bukan untuk membuat diri takut, tetapi untuk membuat diri lebih serius menjalani hidup. Jika ini hari terakhir kita, kita tidak akan berani meninggalkan sholat. Jika ini hari terakhir kita tidak akan berani menyakiti orang tua. Jika ini hari terakhir kita tidak akan berani memakan yang haram. Jika ini hari terakhir kita tidak akan berani menunda taubat. Jika ini hari terakhir kita akan lebih banyak bersedekah, lebih banyak berzikir,
lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak berbuat baik. Karena kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan suatu malam kita tertidur seperti biasa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada firasat apapun. Lalu Allah memutuskan bahwa itulah tidur terakhir kita. Keesokan paginya, keluarga berusaha membangunkan kita, tetapi kita tidak bangun. Anak-anak memanggil kita, tetapi kita tidak menjawab. Telepon berdering, tetapi kita tidak mengangkatnya. Pesan masuk, tetapi kita tidak membacanya, karena perjalanan kita di dunia telah selesai. Saat itu, jabatan tidak berguna, kekayaan tidak berguna, popularitas tidak berguna. Yang berguna hanyalah amal. Sholat yang pernah kita kerjakan, sedekah yang pernah kita keluarkan, air mata taubat yang pernah jatuh, Al-Quran yang pernah kita baca, kebaikan yang pernah kita lakukan, dan semua itu akan menemani kita di dalam kubur. Karena itulah para ulama mengatakan, orang yang paling cerdas bukanlah orang yang paling banyak ilmunya, bukan pula yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang paling sering mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelahnya. Maka, mulai hari ini, jangan hidup seolah-olah kita akan tinggal selamanya di dunia. Hiduplah seolah-olah setiap hari adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Karena suatu hari benar-benar akan ada sholat terakhir, benar-benar akan ada sujud terakhir, benar-benar akan ada zikir terakhir, benar-benar akan ada nafas terakhir. Dan ketika hari itu datang, tidak ada lagi kesempatan kedua. Maka sebelum kematian datang, sebelum pintu taubat tertutup, sebelum nama kita dipanggil oleh Allah, marilah kita kembali kepadanya. Marilah kita memperbaiki diri. Marilah kita mempersiapkan bekal terbaik. Karena kematian itu tidak jauh. Kematian itu sangat dekat. Bahkan mungkin lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu siap ketika panggilan itu datang. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, mungkin setelah kajian ini selesai, kita akan kembali sibuk dengan urusan dunia. Membuka ponsel, membaca pesan, melanjutkan pekerjaan. Tetapi ingatlah, suatu hari akan ada malam terakhir dalam hidup kita. Ada sholat terakhir, ada sujud terakhir, ada senyum terakhir, ada napas terakhir. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin besok, bahkan mungkin hari ini. Karena itu jangan pulang dari kajian ini dengan hati yang sama. Pulanglah dengan taubat. Pulanglah dengan tekad memperbaiki diri. Pulanglah dengan kesadaran bahwa dunia hanya sementara dan akhirat adalah tujuan sebenarnya. Jangan tunggu kematian mengingatkan kita. Ingatlah kematian sebelum kematian itu datang. Allahumma inna as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami akhir kehidupan yang baik. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jika umur kami masih panjang, jadikan umur itu penuh keberkahan dan ketaatan. Jika ajal kami sudah dekat, maka wafatkan kami dalam keadaan membawa iman, membawa taubat, dan membawa amal soleh. Ya Allah, lapangkan kubur kami, terangi alam kubur kami, jadikan kubur kami taman dari taman-taman surga. Jauhkan kami dari azab kubur, fitnah kubur, dan azab neraka. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab dan tanpa azab bersama para nabi, syideshin, syuhada,
dan orang-orang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.